Selamat datang pada mata kuliah Berpikir dan Menulis Ilmiah KPM 100. Kita akan belajar bab 6 mengenai menyusun tinjauan pustaka. Ada 3 pokok bahasan, yaitu 1. Definisi dan lingkup tinjauan pustaka. 2. Tujuan dan kegunaan tinjauan pustaka. 3. Proses menyusun tinjauan pustaka. Baiklah, kita masuk ke subpokok bahasan pertama, yaitu definisi dan lingkup tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan bagian dari suatu tulisan ilmiah yang berupa laporan evaluatif mengenai berbagai informasi yang ditemukan di berbagai pustaka ilmiah yang berkaitan dengan topik tulisan ilmiah atau penelitian yang sedang dikerjakan. Tinjauan pustaka akan memberikan suatu tinjauan umum terkait pengetahuan saat ini, sehingga kita akan dapat mengidentifikasi teori dan metodologi yang relevan dan gap dalam penelitian yang telah dilakukan. Lingkup tinjauan pustaka adalah tidak sekedar hanya meringkas suatu atau beberapa pustaka saja, ya, tetapi selalu mengaitkan dengan pernyataan tesis atau pertanyaan penelitian yang sedang dikembangkan, mensintesis hasil tinjauan pustaka ke dalam suatu ringkasan mengenai yang diketahui dan tidak diketahui, mengidentifikasi hal yang menjadi kontroversi dalam pustaka, dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Gambar berikut menunjukkan membaca kritis sebuah pustaka, di mana kita tidak sekedar membaca, tapi juga menandai mana yang penting dan membuat catatan-catatan. Selanjutnya, kita akan masuk pada pokok bahasan 2 mengenai tujuan dan kegunaan tinjauan pustaka. Tujuan pustaka ditulis agar peneliti mengetahui posisi penelitiannya dalam pengetahuan yang ada saat ini dengan cara membangun kerangka kerja teoritis dan metodologi untuk penelitian yang sedang dikerjakan, menunjukkan familiarity peneliti dengan topik dan konteks keilmuannya, memosisikan peneliti dalam relasinya dengan peneliti lain, dan menunjukkan bagaimana penelitian yang sedang dikerjakan mengisi kesenjangan atau menyumbang pada suatu diskusi. Apa kegunaan tinjauan pustaka? Suatu tinjauan pustaka yang telah disusun secara mendalam dan komprehensif berguna untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai apa yang terjadi di lapangan berkaitan dengan topik tersebut atau apa yang disebut sebagai state of the art, memperkuat kredibilitas peneliti sebagai pakar dalam bidang keahliannya, memberikan latar belakang yang mantap pada proses penelitian ilmiah. Selain manfaat secara substantif, menulis tinjauan pustaka akan menambah keterampilan teknis pada peneliti dalam 2 hal, yaitu dalam mencari informasi, dalam hal ini adalah sumber pustaka yang baik dan relevan, serta menilai secara kritis hasil penelitian yang telah dilakukan. Berikut ini adalah contoh di mana posisi tinjauan pustaka dalam suatu proposal penelitian. Bahwa kita lihat tinjauan pustaka berada di dalam bagian dari pendekatan teoritis. Karena tinjauan pustaka itu merupakan dasar untuk menyusun suatu kerangka analisis dan menentukan hipotesa penelitian. Nah, baiklah, kita akan masuk pada subpokok bahasan 3, yaitu proses menulis tinjauan pustaka. Sebelum menulis tinjauan pustaka, maka kita atau peneliti harus jelas mengenai bentuk tinjauan pustaka dan tujuan atau kegunaan atau maksud kita menulis tinjauan pustaka itu. Apakah bagian dari kegiatan penelitian yang besar, panjang, bertahun-tahun, sebuah multi keahlian, ya. Kemudian apakah untuk menulis tugas akhir berupa skripsi, tesis, atau disertasi, atau memang merupakan suatu makalah secara mandiri.
Kemudian, kita harus mempelajari tinjauan pustaka yang biasa ditulis sesuai topiknya dan temukan modelnya. Jadi pada saat kita membaca suatu artikel ilmiah, maka kita juga harus memperhatikan bagaimana suatu tinjauan pustaka itu ditulis. Kemudian, persempit topik bahasan agar kita tidak terlalu meluas. Dan terakhir, pertimbangkan apakah sumber pustaka harus yang terbaru atau selengkap mungkin. Karena pada umumnya, ketika kita akan menulis tinjauan pustaka sebagai state of the art, maka kita harus hanya meninjau pustaka hasil penelitian yang terbaru, yang terbit mungkin 5 atau 10 tahun terakhir. Namun demikian, terkadang kita perlu suatu tinjauan yang bersifat historis. Maka mungkin kita memerlukan pustaka yang lebih lama dari 10 atau 5 tahun sebelumnya. Paling tidak ada 5 tahap proses menulis tinjauan pustaka. Pertama, kita mencari dan mendapatkan sumber pustaka yang relevan. Kedua, mengevaluasi secara kritis sumber pustaka. Ketiga, mengidentifikasi tema, debat dan gaps yang ada. Keempat, menyusun outline. Dan yang kelima, mulai menulis tinjauan pustaka. Selanjutnya, kita akan melihat atau mempelajari tahap 1 dari proses menulis tinjauan pustaka, yaitu mencari dan menemukan pustaka yang relevan. Pilih pustaka yang sudah diterbitkan, baik cetak atau elektronik. Hal ini untuk memudahkan pembaca untuk menelusuri kembali pustaka-pustaka yang mungkin ingin dibacanya sendiri. Pustaka yang sudah diterbitkan juga relatif lebih kredibel daripada pustaka yang tidak diterbitkan. Pustaka-pustaka yang tidak relevan harus dibuang. Sebaliknya, yang penting harus ditinjau secara kritis. Eton pada tahun 2018 telah menyusun hierarki sumber pustaka dari yang utama sampai yang harus dibuang atau dihindari. Berikutnya adalah hierarki sumber pustaka menurut Eton 2018. Dalam jajaran yang tertinggi nomor 1 atau paling utama adalah artikel dalam jurnal ilmiah yang bereputasi. Biasanya ini tergolong yang peer-reviewed dan terindeks. Atau artikel pada proceeding pertemuan ilmiah yang peer-reviewed dan juga terindeks. Buku-buku ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit yang bereputasi. Dan juga laporan-laporan dari pemerintah ya atau website pemerintah. Dan kemudian laporan dari NGO yang bereputasi. Misalkan PBB atau United Nations seperti UNESCO, UNICEF, UNFPA ya. Kemudian ILO ya, WHO ya. Kemudian juga dari sumber lain misalkan WWF dan sebagainya. Sebaiknya sumber-sumber ini mencakup 80%, minimal 80% dari pustaka yang diringkas tadi. Kedua, jenis pustaka yang kedua adalah yang dapat digunakan secukupnya. Mungkin maksimal sekitar 20%. Juga suatu tercakup di dalamnya adalah artikel pada jurnal ilmiah yang biasanya atau jurnal profesional, tetapi tidak peer-reviewed, tetapi dia ada editornya. Demikian juga artikel dalam proceeding pertemuan ilmiah yang ada hanya diedit tetapi tidak dilakukan peer review. Kemudian makalah atau laporan penelitian dari lembaga penelitian yang bereputasi. Nah, jika laporan
suatu kegiatan penelitian dari lembaga penelitian yang bereputasi itu sudah ditulis sebagai suatu artikel dalam jurnal, maka sebaiknya kita membaca artikel yang dalam jurnal itu. Kemudian yang ketiga adalah pustaka yang harus digunakan sebagai pasangan ya atau bersamaan ya, harus bersamaan dengan pustaka satu atau mungkin pustaka dua. Nah, ini mungkin cukup 5% saja, yaitu berupa pustaka yang diperoleh dari tulisan-tulisan dalam majalah atau koran yang bereputasi. Nah, kemudian yang keempat adalah pustaka yang harus dihindari atau jangan digunakan sebagai sumber tinjauan pustaka, yaitu yang berasal dari semua jenis laman wiki atau laman pribadi. Ya, laman wiki itu tidak ada referee-nya atau tidak mengalami review. Yang mereview adalah penulisnya sendiri. Sedangkan laman pribadi kemungkinan ada interest yang berbeda ya, mungkin apakah secara politik ya, agama, sosial dan sebagainya dari yang memiliki laman itu sehingga pandangannya mungkin tidak netral. Tapi tentu saja laman dari wiki atau laman pribadi boleh kita baca sebagai referensi untuk atau starting point ya untuk sebetulnya kita bisa mencari sumber referensi yang dipakai oleh tulisan-tulisan dalam laman-laman itu. Nah, itulah yang kita cari. Kemudian kita telusuri untuk kita baca sendiri. Dari mana kita akan mendapatkan pustaka yang kita perlukan? Nah, tentunya kita harus mencari di perpustakaan. Pada zaman sekarang yang disebut perpustakaan tidak hanya berupa perpustakaan yang ada secara fisik, tetapi juga kita punya perpustakaan yang berada di dunia virtual. Nah, kita bisa mencarinya melalui aplikasi tertentu. Misalkan yang kita contoh di sini adalah kita menggunakan aplikasi Google. Nah, setelah kita buka laman Google, maka kita ketikkan kata kunci yang kita perlukan untuk mencari pustaka tersebut yang sesuai dengan topik yang kita akan tulis. Misalkan di sini kita memasukkan kata kunci komunikasi pertanian 4.0. Kemudian kita klik icon pencarian. Nah, akan muncul laman ini ya, di mana setelah kita klik tadi icon pencarian akan muncul semua pustaka yang ada yang sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan tadi. Maka kita bisa memilih mana yang pustaka yang sesuai. Ya, barangkali kalau untuk kebutuhan tinjauan pustaka dan kemungkinan itu kita mencari hasil penelitian, tentunya kita akan mencari tulisan-tulisan yang memang terbitan dari sebuah jurnal. Nah, kalau kita tidak memperolehnya, maka kita bisa mengubah kunci yang kita masukkan di dalam Google kolom itu, ya di dalam kolom pencarian itu. Ya, apakah kita menambahkan kuncinya, kata kuncinya, atau mengurangi, atau kita ganti dengan mencarinya dalam bahasa Inggris misalnya. Ya, maka kita akan sebetulnya inilah yang disebut kita akhirnya akan punya keterampilan teknis ya dalam hal bagaimana kita mencari sumber pustaka itu paling tidak melalui internet ya. Selain Google ada juga mesin pencarian yang lain. Mungkin kita bisa mencari dari mesin pencarian yang lain dan kemudian mengubah kata kunci, mengubah bahasa dan berbagai hal yang memungkinkan kita akhirnya menemukan pustaka-pustaka yang kita perlukan itu. Nah, setelah kita tahu atau mendapatkan suatu judul artikel yang
mungkin menarik dan sesuai dengan topik kita, maka kita harus mencek pula kualitas jurnal yang menerbitkannya. Bagaimana mengetahui kualitas jurnal tersebut? Jurnal bereputasi biasanya diukur dari catatan indeksnya dan atau besarnya angka impact factor. Untuk jurnal internasional biasanya diukur dengan indeks Scopus, Web of Science, dan juga indeks-indeks yang lain. Untuk jurnal nasional dapat dilihat dari indeks SINTA yang dibuat oleh Menristek-Brin. Contoh berikut untuk menilai kualitas jurnal Sodality yang diterbitkan oleh Departemen SKPM FEMA IPB. Nah, pertama-tama kita masuk laman SINTA dalam situs yang berikut ini. Nah, setelah kita klik laman dari SINTA tadi, akan muncul tampilan semacam ini. Nah, kemudian kita ketikkan judul dari jurnal Sodality pada kolom search di bawah ini, dan kemudian kita klik icon pencarian. Setelah kita klik icon pencarian dengan kata Sodality, kemudian akan muncul tampilan semacam ini yang memberi informasi mengenai jurnal Sodality. Di sini terlihat bahwa indeks jurnal Sodality menurut SINTA adalah berada pada S2 atau peringkat 2 atau disebut SINTA 2. Tentunya kualitas indeks S2 itu relatif baik karena indeks SINTA tertinggi adalah SINTA 1. Sehingga kita bisa menjadikan artikel-artikel yang berada di dalam, yang dimuat dalam jurnal Sodality sebagai bagian dari sumber tinjauan pustaka yang akan sumber pustaka untuk tinjauan pustaka yang akan kita lanjutkan sesuai tentu saja dengan topik yang akan kita tulis. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap kedua proses menulis tinjauan pustaka, yaitu mengevaluasi secara kritis sumber pustaka yang telah kita temukan. Nah, pada saat kita membaca, kita ingat gambar yang di depan tadi, bahwa selain kita menandai dan mencatat, maka kita selalu bertanya pada diri sendiri, masalah apa yang diangkat oleh peneliti? Konsep apa yang digunakan dan bagaimana didefinisikan? Teori dan metode apa yang dipakai? Adakah teori baru? Apakah dia menggunakan teori yang mana? Adakah metode baru? Apakah ada modifikasi dalam metode tersebut? Kemudian apa hasil dan simpulannya? Anda catat, apakah ada hal yang baru? Apakah itu sebagai temuan yang memperkuat penemuan sebelumnya? Nah, kemudian temuan tadi kita hubungkan, kita kaitkan dengan tulisan-tulisan yang lain yang telah kita baca, atau misalkan itu tulisan pertama, maka kita akan membaca yang berikutnya untuk kita kaitkan. Nah, itu adalah proses mensintesa. Apakah mengkonfirmasi, menambah, bertentangan dengan pengetahuan yang sudah ada. Kemudian apa sumbangan pada pemahaman Anda pada topik ini? Jadi apakah setelah Anda membaca artikel itu Anda menjadi lebih paham, bingung, ataukah Anda kemudian memerlukan tambahan bacaan yang lain? Nah, kemudian apa kekuatan dan kelemahan penelitian yang Anda baca tadi, hasil penelitian yang Anda baca tadi. Semua itu kemudian harus Anda catat. Jadi hasil evaluasi tadi itu harus dituliskan dalam bentuk ringkasan dan kemudian kutipan-kutipan yang perlu atau hasil penelitian yang perlu dan bisa Anda tulis. Setelah kita mempunyai beberapa atau kita telah mereview beberapa tulisan, kita masuk pada proses yang ketiga, yaitu mengidentifikasi tema, debat, dan gaps yang ada dari berbagai tulisan itu. Nah, untuk dapat menyusun argumen dan memilih struktur tinjauan pustaka, peneliti harus memahami keterkaitan dan relasi antar pustaka yang telah dibaca untuk mengetahui
tren dan pola dalam teori, metode, atau hasilnya. Tema, konsep, dan pertanyaan apa yang sering muncul. Nah, itu menandakan ketika banyak yang muncul, itu berarti sesuatu belum terpecahkan, ya, belum terpecahkan secara komprehensif. Jadi masih ada sesuatu yang belum selesai dalam topik itu. Apakah ada debat, konflik, atau kontradiksi dari pengetahuan yang ada? Apakah temuan itu menjadi sesuatu yang berbeda dengan pengetahuan orang selama ini? Ya, apakah kemudian itu menjadi konflik? Ya, maka kita harus mencatatnya. Nah, kemudian yang penting lagi adalah publikasi terpenting apa yang harus kita baca dalam topik itu. Adakah ya mengapa suatu publikasi itu menjadi penting dan harus direview atau harus ditinjau oleh orang-orang yang tertarik pada penelitian tersebut? Itu karena publikasi itu mungkin telah memberikan suatu temuan yang sangat berbeda sehingga bisa mengubah arah penelitian, suatu penelitian atau mengubah cara berpikir orang tentang topik tertentu. Jika Anda belum menemukan atau belum membaca artikel tersebut, dan tetapi itu hampir semua artikel yang Anda baca memuat publikasi itu, maka tentu Anda harus mencoba mencari publikasi itu. Nah, kemudian kita akan juga mampu menemukan pada akhirnya kemungkinan besar apa kesenjangan atau gaps dalam penelitian itu. Apa yang belum terjawab? Nah, inilah gap inilah yang menjadi kesempatan Anda untuk ikut berpartisipasi di dalam mengisi kekurangan pengetahuan di dalam topik tersebut. Akhirnya sampailah kita pada proses keempat, yaitu menyusun outline dari tinjauan pustaka yang akan kita tulis itu. Ada 4 skenario yang dapat dipilih untuk mengorganisasikan suatu tinjauan pustaka, yaitu secara kronologis, tematik, metodologis, dan teoritis. Secara kronologis artinya tinjauan pustaka itu informasinya kita susun berdasarkan tahun terbitnya. Boleh yang tahun mulai dari tahun yang terbaru sampai yang terlama, atau yang dari terlama sampai yang terbaru. Kemudian kita juga bisa menyusunnya secara tematik, yaitu kita menyusun suatu tinjauan pustaka dari topik tertentu, kemudian kita pecah menjadi tema-tema yang menjadi bagian dari topik tersebut. Namun, dalam setiap tema pun kita harus menulisnya secara kronologis, ya, sehingga aspek tahun itu atau kronologi dari suatu temuan atau penelitian itu tidak bisa kita tinggalkan. Demikian juga ketika kita menggunakan skenario metodologis, yaitu kita hanya mencatat atau memerlukan informasi atau mereview perkembangan metodologi yang dilakukan atau yang telah dilakukan dari penelitian-penelitian pada topik tertentu. Ini juga perlu urutan atau perlu kronologis, disusun dalam kronologisnya. Dan skenario yang keempat adalah kalau kita kemudian mementingkan teori. Jadi kita menyusun kita menyusun tinjauan pustaka itu berdasarkan teori yang dibuat. Ya, apakah teori yang paling lama ataukah jenis-jenis teori tertentu, ya. Tetapi juga kita tidak terlepas dari kronologisnya. Nah, dengan ini kemudian kita juga akan bisa mengetahui teori apa yang berkembang dari suatu topik tertentu. Kemudian susunlah outline itu berdasarkan 3 kategori dasar sebuah tulisan. Ada pendahuluan atau latar belakang, introduction, kemudian batang tubuh tinjauan pustaka. Ya, itulah yang di dalamnya tadi ada
memuat struktur atau skenario penulisan dan kemudian konklusi. Akhirnya kita sampai pada tahap akhir proses menulis tinjauan pustaka, yaitu menulis tinjauan pustaka itu sendiri. Jadi setelah outline ditulis dan diyakini, setelah melalui proses revisi dan kita sudah punya catatan dari pustaka yang telah kita review sebelumnya, maka kita siap menuliskannya. Nah, dalam menuliskan itu harus memperhatikan beberapa petunjuk, yaitu bahwa setiap kita melakukan menulis suatu pernyataan tertentu, maka harus disertai bukti. Nah, di mana bukti itu diperoleh? Bukti itu antara lain bisa diperoleh dari tentunya hasil-hasil penelitian yang telah kita tinjau sebelumnya. Nah, kemudian kita juga harus lebih selektif ya dalam memilih pernyataan ataukah bukti mana yang akan kita pakai. Jadi kita hanya memilih aspek yang paling penting dari sumber pustaka tersebut. Ya, jangan kemudian kita menuliskannya sebagai kutipan langsung yang panjang, misalkan sampai setengah halaman misalkan. Itu menunjukkan bahwa Anda sebetulnya tidak paham atau belum bisa menentukan sebetulnya apa yang paling penting dari tulisan tersebut. Kita bisa menggunakan kutipan langsung sih, tapi yang pendek saja, secukupnya. Nah, setelah kita selesai menulis satu bagian mungkin ya, dalam kita selesai menulis satu aspek tertentu gitu ya, maka buatlah ringkasan dan sintesis di setiap akhir dari paragraf tersebut. Nah, ringkasan dan sintesis itu harus mengandung ide Anda gitu ya. Jadi suarakan ide Anda. Meskipun tidak membuat kontribusi dalam gagasan, tetapi dalam membuat ringkasan dan mensintesiskannya harus menggunakan ide sendiri. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah kita harus secermat mungkin agar terhindar dari plagiarisme. Ya, terutama kalau kita melakukan paraphrase dari temuan-temuan pernyataan penelitian yang sebelumnya. Nah, bagaimana kita untuk bisa mendeteksi atau kemungkinan ada indikasi kesamaan dengan tulisan yang lain, tulisan kita dengan tulisan lain, maka kita bisa mengujinya dengan mesin penguji kesamaan tulisan, gitu ya. Itu sudah tersedia. Anda dapat ke perpustakaan atau ke tempat yang atau di tempat Anda belajar ya untuk bisa menguji mesin tersebut dengan mesin tersebut. Nah, kemudian Anda bisa melakukan atau harus melakukan revisi. Setelah selesai Anda baca, kemudian Anda revisi, Anda selesai, kemudian Anda baca lagi dan seterusnya. Sampai Anda merasa puas dan kemudian bisa mengirim tulisan itu kepada penerbit atau menyampaikannya kepada ketua peneliti atau kepada dosen pembimbing Anda untuk dievaluasi. Berikut ini ada contoh potongan bab tinjauan pustaka dalam suatu skripsi. Nah, kita lihat adalah tinjauan pustaka disusun berdasarkan tema-tema, meskipun di dalamnya juga ada kronologis, gitu ya. Ini mungkin tidak jelas dibacanya ya, tetapi Anda bisa melihat bentuknya. Contoh selanjutnya adalah dari petikan juga dari suatu tinjauan pustaka yang lebih jelas gitu ya. Di sini juga disusun berdasarkan tema gitu ya. Ini tentang pengasuhan cucu gitu ya di Asia Tenggara. Meskipun dia menggunakan 3 sumber yang sama tahunnya, tetapi mungkin diteliti dalam tempat yang berbeda-beda. Demikianlah penjelasan mengenai cara menyusun tinjauan pustaka. Menyusun tinjauan pustaka tidak ada teorinya, tetapi mungkin itu adalah suatu keahlian yang harus dilatih terus-menerus, sehingga hanya ada pedoman-pedoman. Berikut ini adalah daftar
referensi yang bisa dibaca sendiri untuk memperkuat atau untuk menambah pengetahuan mengenai cara menyusun tinjauan pustaka. Tentunya harus dilatih ya. Kalau tidak berlatih tentu tidak akan mampu bagaimana mencari referensi, kemudian ringkasnya dan kemudian sintesanya. Baiklah, kita akhiri kuliah berpikir dan menulis ilmiah kali ini. Sampai bertemu dengan topik selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.